Sebelum saya memulai presentasi kali ini, saya ada pantun nih buat teman-teman. Pohon jati tumbuh berjajar, jalan setapak menuju pasar. Lebih baik susah di waktu belajar daripada susah di waktu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Profesor Haji Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Haji Khairul Umam MPDI selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Nur Salim MAG selaku DPA PAI 3C. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampuh mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang saya hormati kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi dan teman-teman yang insya Allah berbahagia. Perkenalkan, nama saya Amelia Fatma Azhara dari PAI 3C akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul Dasar Filsafat Islam dan Dasar Pelaksanaan Pendidikan Islam di Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar filsafat Islam dan dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama ada dasar pendidikan. Pasal 1, pasal 31 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib mengusahakan sistem pendidikan nasional. Yang kedua yakni Pancasila. Pendidikan di Indonesia berlandaskan Pancasila yang bertujuan untuk membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, yakni berisi tentang mengatur prinsip-prinsip dasar pendidikan di Indonesia. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan tentang guru dan dosen. Ini mengatur hak dan kewajiban guru serta dosen. Yang kelima ada Deklarasi Hak Asasi. Deklarasi Hak Asasi ini Indonesia sudah mengesahkan bagian kesepakatan internasional termasuk hak atas pendidikan sebagai hak asasi setiap individu. Yang kedua ada dasar pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum nasional atau kurikulum K13 sebagai kurikulum nasional yang diterapkan di berbagai jenjang pendidikan yang berbasis pembelajaran aktif dan kompetensi. Yang kedua ada sistem zonasi. Sistem zonasi adalah kebijakan yang diterapkan pada proses penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan. Yang ketiga ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter membentuk nilai moral dan etika pada individu untuk membentuk perilaku baik dan berintegritas. Yang keempat ada program Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar ini bertujuan memberikan fleksibilitas kepada sekolah, guru dan siswa untuk lebih fokus pada pembelajaran yang relevan. Yang keenam ada wajib belajar 12 tahun. Program ini kebijakan yang memastikan semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan hingga SMA atau SMK secara gratis, bertujuan untuk meningkatkan akses kualitas pendidikan serta mencegah putus sekolah. Yang kedua yakni ada contoh dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama ada madrasah, yang kedua ada pondok pesantren, yang ketiga ada pengembangan tenaga didik. Pengembangan tenaga didik ini melatih
dan sertifikasi bagi guru pendidikan agama Islam untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kurikulum madrasah. Yang keempat ada kegiatan sosial seperti pembiasaan mengaji setiap pagi dan bakti sosial, ziarah wali dan lain sebagainya. Program pendidikan agama. Yang keempat ada program pendidikan agama. Yang kelima ada kegiatan ekstrakurikuler agama. Kegiatan ekstrakurikuler agama ini dilakukan di luar jam sekolah atau pembelajaran, seperti kompetensi tilawati, lomba cerdas cermat tentang agama, dan kegiatan yang mengajarkan kepedulian. Yang ketiga yakni ada paparan tentang berbagai persamaan dan perbedaan dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama ada persamaan, ada jenis lembaga. Madrasah, lembaga pendidikan formal yang terstruktur dan terakreditasi di mana pelajaran agama dan umum diajarkan secara bersama. Pondok pesantren, lembaga pendidikan tradisional yang lebih berfokus pada pengajaran agama dan akhlak. Yang kedua ada kurikulum. Pendidikan Islam memiliki kurikulum yang mencakup pelajaran agama. Untuk pendidikan umum lebih berfokus pada pendidikan umum, hanya menjadikan pendidikan agama sebagai satu pelajaran. Yang ketiga ada fokus pembelajaran. Pendidikan Islam menekankan pembelajaran yang berkaitan dengan nilai-nilai agama. Untuk pendidikan umum lebih berfokus pada penekanan pengembangan keterampilan dan akademis. Selanjutnya ada perbedaan. Pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan baik madrasah dan pondok pesantren maupun sekolah umum yang mengajarkan pendidikan agama Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk generasi yang berakhlak mulia. Yang kedua ada sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran pendidikan Islam memberikan sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama dalam pengajaran. Yang ketiga ada kurikulum yang berbasis agama. Semua lembaga pendidikan Islam termasuk madrasah dan pondok pesantren menerapkan kurikulum yang mengintegritas ajaran Islam baik dari segi akhlak, ibadah maupun akidah. Yang kedua ada metode pengajaran. Metode pengajaran yang digunakan umumnya berbasis pada pengajaran tradisional seperti ceramah, diskusi, dan amalia. Yang keempat ada pengertian tanggung jawab Islam. Pengertian tanggung jawab Islam, kewajiban yang diemban oleh individu, keluarga, masyarakat, dan negara untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Di sini kewajiban ada kewajiban keluarga, kewajiban masyarakat, kewajiban negara, dan individu. Yang keempat ada konsep kelembagaan pendidikan Islam. Dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan Islam formal dan pendidikan Islam non formal. Pendidikan Islam formal ada madrasah dan sekolah Islam terpadu atau SIT. Yang kedua ada pendidikan Islam non formal. Pendidikan Islam non formal meliputi pondok pesantren, TPQ, dan majelis taklim. Yang keenam ada tanggung jawab pendidikan Islam dan kelembagaan Islam. Yang pertama ada menyediakan pendidikan yang berkualitas, yang kedua ada pembentukan karakter, yang ketiga mengembangkan kompetensi, yang keempat ada melakukan evaluasi, yang kelima memberikan akses. Berikutnya
Contoh lembaga pendidikan Islam yang ideal. Pertama, sekolah dasar Islam terpadu, madrasah aliyah dan pondok pesantren dan perguruan tinggi. Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, saya ada kata-kata mutiara untuk teman-teman. Keberanian adalah langkah pertama menuju impianmu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.